Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, Prodi Manajemen Transportasi Jalan kelas 312 dari kelompok 2 dan beranggotakan 4 orang. Saya Taruni Nindya Widya Ulfa, nomor taruna 2002362. Saya Taruna Nindya Ferdan Muhammad Hafiz, nomor taruna 2002 120. Saya Taruna Nindya Alvin Tiratotori Markus Mission, notar 2002027. Saya Taruna Nindya Nurdin Baharudin, nomor taruna 2002280. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Puricayani SC Psikolog. Kali ini kami akan membahas mengenai perilaku kolektif. Kalian tahu nggak sih apa itu perilaku kolektif? Atau bahkan pernah melakukannya? Atau mungkin masih asing bagi kalian? Padahal perilaku kolektif sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya apa itu perilaku kolektif, yuk simak video kami berikut ini. Pengertian dari perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah perilaku yang relatif spontan dan tidak terstruktur dengan sejumlah orang yang bertindak dengan nyata dalam pengaruh orang lain. Perilaku ini dianggap kurang spontan dan terstruktur jika dibanding dengan perilaku normal pada umumnya, seperti yang terjadi di ruang kelas, ruang kerja, atau tempat-tempat di mana orang berperilaku dengan lazim. Jenis-jenis dari perilaku kolektif adalah kerumunan massa, kerusuhan, perilaku bencana, humor, histeria massa, kepanikan moral, dan fenomena sensasional. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku kolektif. Yang pertama, ada di poin A, kerumunan massa. Kerumunan massa adalah jumlah besar orang yang berkumpul dengan satu tujuan jangka panjang atau pendek yang sama. Jenis-jenis kerumunan massa diantaranya: 1. Kerumunan spontan. Sekumpulan orang yang kebetulan di tempat yang sama pada waktu yang sama. Orang-orang pada jenis kerumunan ini tidak memiliki ikatan umum yang nyata, tujuan jangka panjang, atau identitas. Contohnya ialah sekumpulan orang yang sedang menunggu untuk menyeberang jalan. Contoh yang kedua ialah kerumunan umum, yaitu sekumpulan orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu yang bersifat umum. Contohnya sekumpulan orang yang ingin menonton bioskop, konser, atau menghadiri perkuliahan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai jenis-jenis kerumunan massa. Kerumunan massa yang selanjutnya adalah kerumunan ekspresif. Kerumunan ekspresif merupakan perkumpulan sejumlah besar orang untuk mengekspresikan satu atau lebih emosi. Contohnya seperti kegiatan keagamaan dan perkumpulan partai politik untuk menentukan kandidat. Selanjutnya, kerumunan bertingkah. Kerumunan bertingkah merupakan kerumunan yang berperilaku keras dan destruktif seperti penjarahan. Kerumunan ini dapat bersifat besar dan di luar kendali, yang dapat berkembang dengan skala besar. Dan selanjutnya, kerumunan protes. Kerumunan protes merupakan sejumlah besar orang yang berkumpul untuk berunjuk rasa tentang masalah sosial, masalah politik, budaya, dan ekonomi. Contohnya seperti aksi demonstrasi, pawai, dan rapat umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerusuhan. Mungkin banyak di antara kita yang telah mendengar istilah ini. Pengertian kerusuhan sendiri adalah ledakan kekerasan yang relatif spontan oleh sekelompok besar orang. Istilah kerusuhan mungkin terdengar sangat negatif, dan beberapa ulama telah menggunakan istilah seperti urban pemberontakan atau pemberontakan perkotaan untuk merujuk pada kerusuhan yang dialami banyak kota di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Namun, sebagian besar sarjana perilaku kolektif terus menggunakan istilah kerusuhan tanpa harus menyiratkan sesuatu yang buruk atau baik tentang bentuk kolektif ini perilaku. Dan kami menggunakan kerusuhan di sini dalam semangat yang sama.
Jenis-jenis kerusuhan terbagi menjadi dua, diantaranya kerusuhan protes. Kerusuhan protes mengungkapkan ketidakpuasan mengenai masalah politik, sosial, budaya, atau ekonomi. Lalu yang kedua adalah kerusuhan perayaan. Kerusuhan perayaan mengungkapkan kegembiraan atas suatu peristiwa atau hasil, seperti perayaan kejuaraan tim sepak bola yang tidak terkendali. Kerusuhan protes yang pada dasarnya bersifat politis, sementara kerusuhan perayaan jelas apolitis. Selanjutnya yaitu pengertian perilaku bencana. Sebuah bencana adalah kecelakaan atau bencana alam yang menyebabkan banyak kematian dan banyak lagi kerusakan properti. Badai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, dan banjir adalah bencana alam paling umum. Bencana lainnya seperti angin topan dan gempa bumi memengaruhi wilayah geografis yang jauh lebih besar dan jumlah orang dan dengan memiliki banyak konsekuensi yang luas. Beberapa sosiolog mempelajari mengapa bencana terjadi, tapi sosiolog tertarik pada kolektif perilaku mempelajari aspek lain dari bencana. Bagaimana orang berperilaku selama dan setelah bencana? Kami menyebut perilaku ini sebagai perilaku bencana. Selanjutnya ada rumor. Berdasarkan sumber yang tidak dapat dipercaya yang terus dari satu orang ke orang lain. Sebuah desas-desus mungkin menjadi benar, tapi seringkali ternyata salah atau setidaknya melebih-melebihkan atau memutarbalikkan fakta. Pada bulan Oktober 2010, rumor dengan cepat menyebar bahwa Apple berencana untuk membeli Sony. Meskipun rumor tersebut tidak benar, nilai saham Sony naik setelah rumor tersebut muncul. Yang kedua dari histeria massal, mengacu pada ketakutan dan kekhawatiran yang meluas dan intens terhadap bahaya yang ternyata salah atau sangat dibesar-besarkan. Pada tanggal 30 Oktober 1938, aktor dan saudara Orson Welles menanyakan adaptasi radio dari cerita terkenal ini oleh H.G. Wells yang melibatkan invasi Mars ke bumi. Pertunjukan tersebut menggambarkan invasi yang terjadi di New Jersey dan New York, dan ribuan pendengar dilaporkan berpikir bahwa invasi benar-benar terjadi. Yang ketiga ada kepanikan moral, terkait erat dengan histeria massa dan mengacu pada kekhawatiran luas atau ancaman yang dirasakan terhadap tatanan moral yang ternyata salah atau sangat dibesar-besarkan. Kekhawatiran mereka mungkin tidak memiliki dasar dalam kenyataan atau mungkin sangat membesar-besarkan potensi dan bahaya aktual yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Beberapa kepanikan moral dalam sejarah Amerika, salah satu yang paling penting adalah kekhawatiran akan alkohol yang memotivasi gerakan larangan biola abad ke-20. Nah, dari video-video sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Perilaku kolektif melibatkan sejumlah besar orang yang relatif spontan dan tidak terstruktur. Jenis-jenisnya diantaranya kerusuhan, kerumunan, dan rumor. Kerusuhan sudah biasa terjadi di dalam sejarah Amerika sejak era kolonial. Ada dua jenis utama kerusuhan, diantaranya kerusuhan protes yang bersifat politis dan kerusuhan perayaan yang bersifat apolitis. Sebagian besar perilaku bencana cukup tenang dan altruistik. Pada umumnya, korban bencana cukup tenang dan tidak panik dan tidak egois. Kepanikan moral biasanya terfokus pada kelompok yang tidak populer di masyarakat seperti orang miskin, kulit berwarna, dan imigran. Sekian video penjelasan materi mengenai perilaku kolektif. Semoga kiranya dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi penonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.